pada kurun waktu kurang lebih 1,5 tahun ini, bahwasanya kalau perencanaan kami itu ternyata kosong. Jadi informasi kalau perencanaan baru kita laksanakan untuk pengisian tahun ini. Kenapa ini segera kita laksanakan pengisian? Demi untuk kepentingan organisasi kami dalam melaksanakan tugas sehari-hari di desa terkait pelaksanaan kegiatan baik pertanggungjawaban administrasi maupun hal-hal lain yang ada kaitannya dengan warga masyarakat. Perlu saya untuk mengisi kekosongan perangkat ini. Nah, alhamdulillah pada kemarin sudah kita laksanakan penjaringan tahapan dari awal hingga akhir. Kita mengacu pada petunjuk teknis yang ada sesuai dengan pada pergub yang kita terima. Maka hari ini kita sudah bisa melaksanakan untuk menentukan kemarin pada waktu hasil ujian yang juga sudah ada hasilnya, dan sekarang yang sudah lolos untuk menjadi perencanaan ini hari ini kita laksanakan uji pelatihan. Dan selanjutnya kami atas nama pemerintah desa ya, tolong Bapak Haji Iksan Prayono, dengan nanti kalau melaksanakan tugas jangan main-main. Di sini di desa itu tidak mudah. Dan formasi seperti yang dengan ikuti kemarin itu ya, jenengan juga tahu. Banyaklah yang namanya warga masyarakat ingin ngabdi di desa. Jadi dengan nanti itu melaksanakan tugas sesuai dengan pada waktu, dengan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan dengan kewenangan dengan tidak boleh melampaui kewenangan kades dan harus loyalitas pada butuh pemimpinan. Dengan nanti saya yang melantik, bila seandainya jangan nanti nggak mau mematuhi dengan apa yang sudah dengan ucapkan pada waktu sumpah maupun jadi tadi nanti, termasuk dengan orang yang pertama yang sehat. Tolong ingat ya. Jadi jangan sampai dengan nanti itu terpanggil perangkat, tapi nggak bisa memposisikan diri menjadi perangkat. Jadi di situ saya tuntut untuk bekerja keras, abdikan dirimu, karena desa merupakan bagian dari suatu negara, bagian struktur paling bawah, dan di situ ya sudah berangkat istilahnya itu mendaftar diri menjadi perangkat, berarti dia sudah punya rasa tanggung jawab yang besar, termasuk dengan itu pembantu dan tangan kanan kepala desa saat dalam melaksanakan tugas. Perlu diketahui, jenengan juga nanti juga mendapat hak-hak yang harus Anda terima. Pertama, mulai sifat penghasilan tetap, itu yang bersumber dari ADD, alokasi dana desa yang dari kabupaten. Selain penghasilan tetap, itu tunjangan tambahan penghasilan berupa pokok. Itu nanti dengan setelah dengan dilatih ini dengan sudah bisa menerima hak-hak dengan pada waktu dengan melaksanakan tugas nanti. Para bapak ibu dan hormati, kemarin yang ikut seleksi barangkali ada yang gagal, mungkin ada istilahnya itu dengan ada pekerjaan atau hal-hal lain yang tertunda. Barangkali nanti masih ada formasi kekosongan perangkat, monggo dengan dimulai dari sekarang belajar dengan sepenuh hati, dipelajari mulai SD, SMP sampai SMA. Barangkali dengan nanti ikut lagi itu dengan itu bisa nilai yang terbaik. Saya berharap dengan selain itu juga mudah-mudahan dengan nanti barangkali yang tidak lolos itu nanti ya mungkin Tuhan berkehendak lain, barangkali ada tempat yang layak akhirnya dengan itu untuk mengabdi atau berbagi. Jadi itu yang kita sampaikan kepada para calon yang gagal kemarin. Dan pada waktu pelaksanaan kegiatan kemarin, insya Allah saya melaksanakan tugas ini sudah sesuai dengan petunjuk yang ada, dan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan seketat-ketatnya.
Jadi dari timnas sendiri saya sudah menyarankan bahwa saya mau Bapak kita kawal bersama-sama. Panitia juga sama. Setelah kita kukuhkan dan kita latih menjadi panitia, saya cuma berpesan kemarin di kelasnya, tolong amanat saya yang saya titipkan dengan itu harus dengan jaga, karena pertanggungjawaban jenengan ini bukan untuk sekarang, tapi dunia akhirat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang berlalu di Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari sebelum tes ini harus diamankan dan disterilisasi karena memang di aturan Pergub 17 2016 yang sudah diperbarui terakhir dengan Pergub 29 2019 itu selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan ujian naskah soal harus dalam keadaan tersedia. Ini kemarin sudah terangkan kepada Pak Kades, kepada tim, dan alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan. Dan pada saat pelaksanaan ujian ada 7 peserta yang mengikuti, tidak mungkin semuanya bisa lulus. Jadi harus salah satu yang lulus, dan alhamdulillah ini Mas Iksan yang mendapatkan nilai tertinggi sehingga ditetapkan oleh Kepala Desa Pak Kades, Pak Bakri hari ini dilantik dan diambil sumpah. Oleh karena itu pada Pak Iksan, karena tadi sumpah itu tidak hanya didengar oleh kita semua yang ada di sini, tetapi juga wabil khusus didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Itu mengandung amanah yang cukup besar dan cukup berat disampaikan oleh Pak Kades. Tadi sudah di ultimatum, karena belum mulai berkantor harus di ultimatum. Jangan main-main kalau bekerja di kantor desa. Memang Pak Kades Bambang ini terkenal disiplin di antara kades-kades yang lain di Kecamatan Turi. Saya akui sampai kemarin pada saat bikin posko bencana, Pak Kades Bambang ini rekor. Jadi tiap malam itu piket di kecamatan. Tepuk tangan untuk Pak Kades Bambang. Jadi disiplin dan luar biasa tanggung jawabnya. Kadang saya juga Pak Kades ini betul-betul tanggung jawabnya dan disiplin dalam melaksanakan tugas, sehingga kepala desa dan kepala desa yang lain juga heru kalau ketemu Pak Bakri. Lalu sudah ketemu Pak Kades Bambang timbang kalau Pak Bambang tidak mati. Betul-betul Bambang. Jadi itu Mas Iksan, silakan nanti mulai menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, pahami tupoksi. Tupoksi itu diatur di Pergub nomor 20 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, bahwa perangkat desa sebagai pembantu kepala desa itu ada 3 unsur. Yang pertama unsur sekretariat desa yang dikomandoi Busekdes, di bawahnya ada kepala urusan umum, tata usaha, keuangan, dan urusan perencanaan. Saya berharap kalau kemarin selama 1 tahun KU perencanaan ini kosong, tugasnya tidak maksimal, dengan adanya pengangkatan dan pelantikan pada saat ini yang diisi oleh Mas Iksan sebagai KU perencanaan, tugas-tugas ini bisa menjadi lebih baik dan lebih tepat waktu. Tugas KU perencanaan itu salah satunya adalah ikut terlibat dalam perencanaan APB desa. Jadi itu salah satu tugasnya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pembangunan yang ada di desa dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Busekdes, oleh yang diberikan oleh Pak Kades. Tadi disampaikan bahwa perangkat desa itu adalah pembantu dari kepala desa. Jadi harus loyal, harus tunduk kepada kepala desa. Jangan sampai terjadi overlapping. Angkat DC
nggak mereka dan sebagainya, tetapi perangkatnya overlapping, melampaui kewenangan dari perangkat desa. Itu yang tidak kita harapkan. Kadang ada Pak, perangkat desa itu yang di luar, yang mungkin tidak wajar, tidak sadar ya, ternyata melampaui kewenangan dari kepala desa. Ini yang tidak kita harapkan. Kemudian berikutnya Mas Iksan silakan belajar kepada para senior dan selalu minta petunjuk kepada Pak Kades, karena ini orang baru. Walaupun kemarin secara teori dari pengetahuan itu terbaik dan lulus, tetapi untuk keterampilan kemudian untuk penguasaan dalam bekerja itu masih butuh proses dan butuh belajar. Ini aturan-aturan yang ada, saya ingin di desa itu yang pertama tertib administrasi. Saya menyadari selama di Turi ini banyak desa yang tidak tertib administrasi. Contoh kecil, SK perangkat desa itu